Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku kelas 5 yang Ustadz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah, dan disenangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap yang disampaikan oleh Ustadz dan kalian menerima dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Amin. Kita awali sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk materi PAI pembelajaran ketiga, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sub materinya adalah tentang perilaku jujur. Kita akan lanjutkan. Baik, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mendengar materi ini, kalian diminta untuk mengetahui dan mencontoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Jujur. Jujur itu apa sih, Ustaz? Ya, jujur itu kalian semuanya sudah tahu. Jujur itu tidak dusta, ya benar. Jujur itu berkata apa adanya, ya benar. Jujur itu kadang sesuatu yang menyakitkan, ya juga benar. Kenapa sesuatu yang menyakitkan? Contoh misalkan kita melakukan perbuatan salah, kemudian kita jujur, nanti kita dapat iqab atau punishment, gak apa-apa. Nah, itu sesuatu yang jujur. Oke. Jadi jujur itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang dijuluki Al-Amin, ya, orang yang dijuluki orang yang paling jujur. Dan semua orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan tidak seakidah dengan Nabi Muhammad SAW, itu percaya kepada beliau dalam hal muamalah, ya. Jujur ini membawa kebaikan bagi kita semua, ya. Jujur ini adalah lurus hati sesuai apa yang ada pada kenyataannya, ya. Dan jujur ini bukan hanya bahas materi saja, anak-anakku sekalian. Jujur ini juga yang harus kita pahami adalah supaya kita membiasakan perilaku jujur. Karena lawan dari kata jujur adalah dusta. Kalau jujur dia berpahala, kalau dusta maka dia berdosa. Dua hal ini yang membuat kita harus yakin bahwa ketika kita berkata bohong, kita harus meyakini bahwa itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dosa. Tapi ketika kita jujur, itu adalah sesuatu pahala bagi kita, ya. Ustaz akan lanjutkan. Baik, anak-anakku sekalian, jujur itu dibagi 3. Apa saja? Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Ketiga, jujur kepada orang lain. Baik, kita akan bedah satu persatu. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang atau seorang anak yang memiliki perilaku jujur kepada Allah, maka salah satu cirinya adalah dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama.
Ya. Yang kedua, dia selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia selalu berperilaku baik kepada orang lain. Itu jujur kepada Allah. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berperilaku jujur kepada Allah. Ya. Seperti dalam surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, perilaku jujur ini sangat penting sekali untuk kita pahami, ya. Apalagi kepada Allah. Jujur kepada Allah. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah nggak bisa, karena Allah maha tahu isi hati kita, ya, maha tahu. Jadi, contoh misalkan kita bohong nih, belum sholat duha, ya, ke orang lain kita bisa bilang kita sudah sholat duha, ya kita sholat, karena orang lain nggak tahu. Ketika kita bilang sholat duha, iya, tapi Allah maha tahu. Ya, Allah maha melihat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Apa saja di antara sikap sifat ketika kita seorang anak atau kita semua berperilaku jujur pada diri sendiri adalah dia berperilaku baik, kemudian jika berbuat salah dia mengakui apa perbuatannya dan dia minta maaf, ya. Kemudian tidak menyalahkan orang lain, kemudian tidak bersikap sombong, dan selanjutnya adalah menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Itu jujur kepada diri sendiri. Kita harus jujur juga kepada diri sendiri kita. Oh iya ya, aku yang salah. Itu jujur itu. Nah, kita harus berani minta maaf. Kalau kita yang salah, kita harus berani. Jangan sampai kita membela diri kita supaya kita merasa bahwa kita yang paling benar. Nggak boleh, ya. Dan yang terakhir adalah kita jujur kepada orang lain. Nah, sikap yang memiliki jujur kepada orang lain adalah pertama, mempunyai sikap yang tenang, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak terburu-buru. Cerita yang disampaikan tidak berubah dan tidak mengada-ngada. Nah, itu jujur kepada orang lain, ya. Misalkan ada berita dari A, kemudian kamu sampaikan ke B. Berita yang disampaikan oleh A itu harus sama ketika kamu menyampaikan ke berita ke orang si B. Jangan sampai ditambah-tambahkan, nggak boleh. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa kita harus memiliki sifat jujur ini. Baik, anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bukan hanya sekali lagi, PAI itu bukan hanya sebatas materi saja. PAI itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sifat ini, jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Semoga kita bisa dimudahkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.